Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Mas Azahra, dengan NIM 333824004, lalu rekan saya, Clara Angelina, dengan NIM 333824011, dan Nurhalizah dengan NIM 333824051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja case project reduction dari kelompok kami. Baik, langsung aja dimulai. Yang pertama itu ada deskripsi dataset. Di sini sumber dan konteks datanya kita memakai dataset California Housing Price itu dari Kaggle dan diunggah oleh Nagam dan dapat diakses pada link berikut. Lalu dataset ini bersumber dari Census California tahun 1990. Setiap baris dalam dataset ini merepresentasikan satu blok sensus, yaitu unit geografis terkecil yang dipublikasi oleh US Census Bureau dan populasinya sekitar 600 hingga 3.000 jiwa per bloknya. Lalu di sini kita mulai input data dari banyak library ini. Yang pertama ada tidyverse hingga faktor ekstra. Di sini kita masukkan datanya dari lokal kami. Lalu kita cek dimensi dataset serta barisnya. Di sini dimensinya ada 20.640 dan barisnya itu ada 10 kolom. Jadi menandakan dataset ini terdiri dari 20.640 observasi dan 10 variabel. Dengan rincian 9 variabelnya itu bertipe numerik dan satu variabelnya itu bertipe variabel kategorik. Nah, numerik di sini apa? Yaitu yang pertama adalah longitude, terus latitude, hingga median host value. Lalu serta satu variabel kategoriknya, yaitu variabel targetnya itu ocean proximity. Lalu di sini juga kita menuliskan kamus dari ke-10 variabel ini yang memuat ada tipe, satuan, serta deskripsi dari masing-masing variabelnya. Bisa dilihat di sini kamus dari variabelnya. Yang pertama itu ada variabel longitude dengan tipenya itu numerik, dengan satuannya itu derajat, dan deskripsinya koordinat bujur. Lalu selanjutnya ada latitude, yaitu tipenya numerik, satuannya derajat, dan koordinat bintang. Selanjutnya housing median age, itu numerik, tahun, dan median usia bangunan dalam satu blok. Selanjutnya itu ada variabel total rooms, tipenya numerik, satuannya kamar, deskripsinya total jumlah kamar seluruh rumah dalam satu blok. Hingga variabel yang terakhir itu ada ocean proximity, tipenya itu kategorik, dengan satuannya itu kategori, dan deskripsi ini kategori kedekatan lokasi dengan laut, total 5 kategori. Oh ya, di sini juga ada median house value, yang dimana ini adalah target atau median nilai rumah dalam satu blok itu dalam investasi. Lalu masuk ke tujuan analisis. Di sini pada project data reduction ini kami memiliki tujuan analisis, yaitu yang pertama memahami karakteristik dan kualitas data perumahan California melalui eksplorasi dan visualisasi data. Lalu yang kedua itu membentuk fitur-fitur baru yang lebih informatif dan bermakna secara substantif melalui proses feature engineering. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi variabel-variabel paling relevan terhadap harga rumah dan mengeliminasi variabel yang redundant melalui feature selection. Yang keempat, menyederhanakan dimensi data melalui PCA dan mengevaluasi keberhasilan reduksi dimensi berdasarkan proporsi variansi yang terjelaskan. Lalu yang terakhir, lalu yang kelima, menginterpretasikan makna substantif dari setiap prinsipal komponen yang terbentuk dalam konteks pasar perumahan California. Dan yang terakhir itu menghasilkan insight menyeluruh mengenai faktor faktor utama yang paling menentukan harga rumah di California. Setelah kita mengetahui tujuan analisisnya, kita masuk ke langkah-langkah analisis. Yang selanjutnya itu kita harus melakukan eksplorasi terhadap data kita. Nah, di sini ada tampilan awal kita. Di sini bisa dilihat rows-nya itu 20.640, kolomnya itu menunjukkan variabel yaitu 10 dengan deskripsi seperti ini. Di sini juga dibuat tabel agar lebih eye-catching gitu. Lalu di sini kita bisa lihat berdasarkan output fungsi glimpse dataset
California housing itu terdiri dari 20.640 observasi dan 10 variabel, seperti yang sudah disebutkan di atas. Lalu, sebagian besar variabel ini bertipe numerik, yaitu longitude hingga median host value. Selain itu, terdapat satu variabel kategorik, yaitu ini ocean proximity, yang bertipenya itu faktor. Struktur data tersebut menunjukkan bahwa dataset ini didominasi oleh variabel kuantitatif yang dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan berbagai metode statistik dan reduksi dimensi. Lalu, tampilan 10 observasi pertama melalui fungsi head itu menunjukkan bahwa seluruh pengamatan awal termasuk dalam kategori nearby. Nilai median host value pada observasi tersebut berkisar dari minimalnya itu 226.700 US dollar hingga 452.600 US dollar. Nah, median income juga menunjukkan keragaman yang cukup besar nih antar wilayah. Jadi secara awal terlihat nih bahwa wilayah dengan pendapatan median yang lebih tinggi itu cenderung memiliki nilai rumah yang lebih tinggi. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa faktor lokasi geografis dan tingkat pendapatan kemungkinan berkontribusi terhadap variasi harga rumah, sehingga ini perlu dieksplorasi lebih lanjut pada tahap analisis berikutnya. Lalu selanjutnya pada eksplorasi kita bisa melihat statistik deskriptifnya. Yang pertama ini ada variabel numerik. Kita bisa melihat deskriptif dari variabel numerik ini. Di sini kita bisa lihat ada minimal, terus sampai maksimalnya. Di sini juga ada median sama min dari setiap variabelnya. Di sini bisa lihat bahwa ternyata data ini sangat beragam ya dari statistik-statistiknya. Dan di sini ditampilkan dalam bentuk tabel agar lebih rapi gitu. Bisa dilihat dari variabelnya, n-nya itu sama semuanya, sebanyak jumlah observasinya, minnya segini, mediannya, standar deviasi, minimal, maksimal, hingga skewness. Lalu bisa didapat kesimpulan bahwa hmm, berdasarkan statistik deskriptif yang diperoleh, variabel population ini memiliki nilai skewness tertinggi, yaitu 4,95. Bisa dilihat di atas, menunjukkan distribusi ini sangat menceng ke kanan gitu ya. Hal ini terlihat dari rata-rata, yaitu sebesar 1.425,48 yang lebih besar daripada mediannya, serta adanya nilai maksimum yang sangat tinggi. Nah, kondisi ini mengindikasikan nih bahwa sebagian besar blok sensus ini memiliki jumlah penduduk yang relatif rendah hingga sedang, tetapi terdapat beberapa blok dengan jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menarik distribusi ke arah kanan. Lalu variabel total rooms, total bedrooms, dan households juga menunjukkan skewness positif yang tinggi. Masing-masing itu sebesar 4,147, 3,459, dan 3,490. Dan nilai rata-rata ketiga variabel juga lebih besar daripada mediannya. Namun juga terdapat jumlah kecil blok dengan ukuran yang sangat besar sehingga menyebabkan distribusi ini tidak simetris. Lalu di sini ada variabel median income memiliki skala positif yang menunjukkan distribusi masih cenderung melenceng ke kanan. Nilai mediannya juga sebesar 3,53, berarti pendapatan median rumah tangganya itu sekitar 35.300 US dollar. Di sini, median income ini menunjukkan nih bahwa terdapat sejumlah wilayah dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lainnya. Sementara itu, variabel geografis kayak latitude sama longitude itu memiliki skewness yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan nih bahwa distribusi kedua variabel ini cenderung mendekati simetris meskipun terdapat sedikit kecenderungan ke kanan pada latitude dan ke kiri pada longitude. Dan di sini bisa dilihat untuk interpretasi lainnya pada statistik deskriptif dan kita bisa ambil nih kesimpulannya bahwa secara keseluruhan sebagian besar variabelnya itu yang berkaitan dengan ukuran dan karakteristik blok sensus menunjukkan distribusi yang tidak simetris dengan kecenderungan melenceng ke kanan. Kondisi ini
mengindikasikan adanya beberapa observasi bernilai sangat besar yang berpotensi memengaruhi analisis. Oleh karena itu, tahap pra-pengolahan data seperti penanganan nilai hilang, standarisasi variabel, dan eksplorasi lebih lanjut terhadap desain perlu dilakukan sebelum menerapkan teknik reduksi dimensi yang ingin kita lakukan. Oke, mungkin lanjut. Di sini ada distribusi variabel. Yang pertama itu kita akan menampilkan histogram dari semua variabel. Nah, di sini bisa dilihat nih, karena yang bersifat numerik itu ada 9, jadi kita di sini menampilkan 9 distribusi. Yang pertama, kan di sini bisa dilihat nih distribusi dari households. Di sini bisa dilihat bahwa scaleness-nya itu sekitar 3,41 gitu, yang menunjukkan bahwa sebagian besar blok sensus ini memiliki jumlah rumah tangga relatif rendah hingga sedang gitu. Namun terdapat juga nih sejumlah kecil blok dengan jumlah rumah tangga yang sangat besar gitu. Hal ini mengindikasikan adanya variasi nih ukuran blok sensus yang cukup tinggi. Lalu yang kedua itu ada housing median age, itu distribusi ini paling mendekati seragam atau uniform di antara keseluruhan distribusi yang ada. Karena kita bisa lihat juga nih nilai skilled-nya itu sangat kecil ya, sekitar mungkin 0,06 gitu. Menunjukkan bahwa distribusi variabel ini itu hampir simetris. Selain itu juga terlihat nih beberapa puncak frekuensinya, ya kan, pada rentang umur tertentu, terutama di sekitar 35 mungkin sampai 37 tahun dan mendekati 52 tahun yang menunjukkan adanya konsentrasi observasi pada kelompok umur tertentu. Lalu ada latitude juga. Di sini bisa dilihat nih distribusinya menunjukkan pola distribusi yang berbeda nih dari variabel yang lainnya. Ini latitude ini sama longitude ini mereka hampir mirip ya. Mereka distribusi ini bersifat multimodal gitu. Jadi ditandai dengan adanya beberapa puncak frekuensi yang mencerminkan konsentrasi observasi pada wilayah geografis tertentu di California gitu. Jadi pola distribusi kedua variabel ini mungkin lebih merefleksikan karakteristik spasial gitu daripada distribusi statistik konvensional. Dan untuk median host value ini bisa dilihat memiliki distribusi yang agak menceng ke kanan gitu ya, atau ke kiri gitu dengan skewness moderatnya itu sekitar 0,98 gitu ke kanan ya. Terus, namun masih terdapat nih sejumlah rumah dengan nilai yang jauh lebih tinggi gitu. Terlihat pula lonjakan frekuensi ini cukup jelas ya pada nilai maksimumnya. Oke, selanjutnya bisa dilihat ini distribusi lainnya hingga variabel total di sini. Di sini kita bisa lihat ya ada interpretasi dari masing-masing variabelnya. Ini bisa dilihat saja. Terus setelah topik ini, sini juga kita menampilkan distribusi variabel target. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, eh, di sini ada distribusi median house value, yang dimana ini adalah variabel target kita ya. Jadi ini bisa dilihat nih, berdasarkan histogram ini, kita dapat bahwa distribusi median house value ini menunjukkan pola Reiskell execute dengan nilai minnya itu sekitar 206.856 US dollar yang lebih tinggi daripada mediannya dengan selisih itu sekitar 27.000 US dollar. Nah, kondisi ini menunjukkan nih bahwa sebagian besar blok sensusnya itu memiliki harga rumah di bawah rata-rata, sementara sejumlah kecil rumahnya itu dengan nilai sangat tinggi menarik rata-rata ke arah kanan. Selain itu bisa dilihat nih lonjakan frekuensi yang sangat mencolok nih pada sekitar 500.001 US dollar yang di ujung kanan histogram ini. Nah, fenomena ini nih mengindikasikan adanya capping gitu atau batas atas pada data asli California housing, yaitu observasi dengan nilai rumah yang melebihi batas tertentu gitu.
Jadi, akibatnya distribusi harga rumah pada kelompok ini bernilai tinggi tidak sepenuhnya tercerminkan dalam data dan berpotensi memengaruhi hasil analisis maupun model prediksi khususnya pada segmen rumah dengan harga tinggi. Lalu, distribusi variabel yang terakhir itu variabel kategori. Di sini berarti yang ocean proximity itu. Di sini kita bisa lihat nih ada dua panel ya. Yang pertama itu ada distribusi batangnya, lalu di sini ada box plotnya. Panel kiri ini kita lihat tidak seimbang ya, ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Nah, kategori ini eh, yang kurang dari satu hanya Oceania itu mendominasi dataset dengan 9.136 blok sensus. Nah, lalu di sini untuk Near Ocean dan Near Bay itu masing-masing hanya 12,9% dan 11,1%. Kategori island juga hanya terdiri dari atas 5 observasi. Jadi di sini sangat kecil banget ya. Sangat terlihat ketimpangannya gitu. Sehingga ini perlu diinterpretasi dengan sangat hati-hati. Selanjutnya ini ada box plot pada panel kanan. Ini melihatkan adanya perbedaan harga rumah yang cukup jelas nih antara kategori lokasi gitu. Nah, terus kesimpulannya, ini kategori island ini memiliki median harga tertinggi. Namun, karena hanya terdiri atas 5 observasi, nilai tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Jadi, island ini karena dikit, dia tidak bisa eh, untuk seluruh populasi gitu. Selain itu, sebagian besar kategori itu menunjukkan keberadaan pencilan ya, atau outlier pada sisi atas distribusi. Ini mengindikasikan adanya sejumlah rumah dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata atau mayoritas rumah. Selanjutnya, kita sudah eksplorasi distribusinya. Kita cek nih, apakah ada missing value di variabel yang kita punya gitu. Yang pertama, ini kita buat tabel dari missing values setiap variabelnya agar terlihat lebih menarik dan rapih. Nah, di sini sudah bisa dilihat untuk tabelnya itu ada variabel, di sini ada 10 variabel, terus ada jumlah missing value-nya, terus ada persen dari missing value-nya dan statusnya. Dan kita bisa lihat nih bahwa ternyata terdapat missing value tapi hanya di variabel total bedroom saja. Dengan jumlah missingnya itu ada 207 sel nih yang kosong. Lalu persen missingnya itu hanya 1%. Ini didapat dari jumlah missing dibagi jumlah keseluruhan observasi dan hanya didapat 1% missing value gitu. Di sini juga kita bisa lihat untuk eh, visualisasi dari missing value-nya sendiri. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini di tampilkan diagram batang menyamping ya. Di sini bisa dilihat bahwa ada 207 data atau sekitar 1% missing value dari total bedrooms. Nah, berdasarkan analisis ini, secara keseluruhan kualitas data ini tergolong sangat baik ya. Karena dari 10 variabel hanya satu variabel nih yang memiliki missing value, yaitu variabel total bedrooms. Nah, dengan 207 nilai hilang, yaitu setara 1%-nya dari total observasi itu 20.640. Nah, ini tergolong kecil dan tidak akan bertampak signifikan nih pada analisis. Mungkin penyebab paling plausibelnya itu adalah ketidaklengkapan pencatatan pada beberapa blok di dataset gitu. Kita sudah mendeteksi missing value, selanjutnya itu kita mendeteksi outlier. Nah, di sini kita lakukan untuk box plot outlier-nya. Ini bisa dilihat ada eh, wujud dari variabel yang kita visualisasikan untuk box plot deteksi outlier. Di sini ada household, terus juga ada housing median age, median house value, median income, population, total bedroom, dan total rooms. Lalu dari box plot ini kita dapat interpretasi. Yang pertama, housing median age.
Nah, ini berarti. Nah, ini bisa lihat nih bahwa tidak terdapat outlier berdasarkan metode IQR, yaitu 0% data berada di luar batas whiskernya. Dengan kuartil pertama itu 18 tahun dan kuartil ketiganya 37 tahun. Jadi seluruh observasi dari House Median ini masih berada dalam rentang yang dianggap wajar gitu. Nah, mungkin ini bisa dilihat tadi Housing median itu merupakan satu-satunya variabel numerik yang tidak memiliki outlier. Kalau yang lain kan bisa dilihat nih ada titik-titik merah yang menandakan adanya outlier. Lalu di sini ada variabel total rooms. Total rooms ini yang ini. Terdapat sekitar 1.287 outlier, yaitu 6,2% dari observasi itu di atas batas atas, yaitu IQR sebesar mungkin 5.698,38 kamar. Dan sebagian besar blok ini memiliki jumlah kamar yang relatif rendah hingga sedang. Namun juga terdapat sejumlah blok dengan jumlah kamar yang sangat besar hingga mencapai 39.320 kamar. Keberadaan observasi ekstrem ini menyebabkan distribusi menjadi sangat melenceng kanan. Mungkin bisa langsung diambil kesimpulan aja bahwa 7 variabel ini hanya satu yang tidak memiliki outlier. Selainnya itu, hal kayak household, terus median household, terus median income, population, total bedroom, and total rooms itu punya outlier yang sejumlah masing-masing variabelnya. Lalu mungkin teman bertanya nih, kenapa kok 7 doang gitu yang dideteksi outlier? Kan harusnya ada 9 gitu ya. Nah, variabel longitude sama latitude itu nggak disertakan nih dalam analisis outlier ini, karena keduanya itu merupakan variabel koordinat geografis. Jadi nggak ekstrim pada kedua variabel tersebut, mungkin hanya mencerminkan nih lokasi spasial yang valid gitu, bukan pengamatan yang menyimpang dari populasi itu. Jadi hanya dia lokasi, bukan suatu numerik yang diambang batas gitu. Sehingga analisis outlier ini lebih difokuskan pada variabel karakteristik perumahan, kependudukan, dan ekonomi seperti yang direpresentasikan pada 7 variabel tadi itu. Lalu di sini kita bisa lihat nih analisis korelasinya. Di sini bisa kita lihat heat map dari variabel-variabel yang kita punya nih. Ada sekitar 6 ya. Nah, di sini bisa dilihat korelasi antar variabel prediktor. Di sini juga ada korelasi variabel prediktor dengan target yang secara keseluruhan ini heat map-nya ini menunjukkan nih adanya kelompok variabel dengan korelasi sangat tinggi, yaitu population, households, total bedrooms yang mengindikasikan potensi multi-call. Nah, temuan ini nih mengungkap penerapan teknik reduksi dimensi seperti PCA untuk merangkum informasi dari variabel-variabel yang sering berkorelasi kuat gitu. Ini bisa dilihat nih, yang berkorelasi kuat itu eh, warnanya itu ya banyak sekali. Lalu di sini bisa dilihat nih scatter plot versus targetnya. Ini targetnya kan tadi kita sudah tahu ya yang gambar itu. Nih, dari setiap variabelnya kita sandingkan dengan target yaitu harga rumah yang price itu. Nah, di sini dilihat nih garisnya dan sebaran datanya dari sekitar tersebut. Di sini bisa dilihat interpretasi dari median income versus target yaitu harga rumah hingga population versus harga rumah. Di sini bisa dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan nih scatter plotnya itu mengonfirmasi hasil analisis korelasi sebelumnya bahwa median income-nya ini merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan median house value. Berarti yang ini memiliki hubungannya atau relasi yang sangat kuat gitu ya. Sedangkan variabel ukuran blockchain itu seperti kayak population, household, total rooms, dan total bedrooms itu memiliki hubungan yang linear aja gitu ya, yang relatif lemah terhadap harga rumah. Jadi korelasinya mungkin itu lemah gitu. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wilayah
ini lebih berpengaruh terhadap harga rumah dibandingkan ukuran atau kepadatan blok sendiri. Di sini bisa dilihat juga tabel korelasinya dengan targetnya. Di sini nih, ini adalah eh, ringkasannya ya dari hasil-hasil scatter plot maupun heat map yang tadi telah kita buat gitu. Di sini ada variabel median income itu korelasi dengan yang harga rumah itu 0,6881. Ini karena mendekati satu ini tergolong kuat dan arahnya itu positif. Lalu total rooms juga ada 0,13-an itu masih lemah ya karena masih sekitar 0,1-an. Ini juga arahnya positif. Terus housing median age juga lemah karena masih 0,1-an. Dan yang terakhir ada population ini sudah min, terus 0,02, ini berarti kekuatannya itu sangat lemah dan arahnya ke arah negatif, gitu. Selanjutnya ini yang terakhir dari eksplorasi data analisis yaitu identifikasi multikolinearitas. Yang pertama kita bisa lihat nih heat map dari korelasi prediktornya. Nah, di sini nih, kita bisa melihat korelasi antar variabel prediktor. Ada total bedrooms, total rooms, population, median income, housing median age, median income, dan lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada warna hijau, merah, hingga pink. Nah, sini kita bisa lihat dari heat map yang di atas itu eh, menunjukkan adanya kelompok variabel yang memiliki korelasi sangat tinggi satu sama lain, yaitu kayak population, terus juga ada total rooms. Ini kan warnanya nyata gitu ya, jadi menunjukkan korelasi yang kuat gitu. Terus juga ada total bedrooms sama households. Nah, dengan koefisien korelasi berkisar mungkin tadi udah kita eh, hitung antara 0,86 hingga 0,98 gitu ya. Terus nilai korelasi yang sangat tinggi ini mengindikasikan adanya potensi multikolinearitas yang kuat serta menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut kemungkinan mengandung informasi yang saling tumpang tindih mengenai ukuran atau kapasitas suatu blok sensus ini. Lalu sebaliknya nih, kita lihat ada dua variabel yaitu median income sama housing median age itu yang ini sama ini ya. Kita bisa lihat nih bahwa kan ini warnanya kayak pudar gitu ya. Jadi ini memiliki korelasi yang relatif tuh rendah gitu ya terhadap kelompok variabelnya. Dengan nilai korelasinya kita hanya 0,36 hingga 0,20. Nah, ini menunjukkan nih bahwa kedua variabel ini menangkap aspek yang berbeda dari karakteristik wilayah dibandingkan variabel-variabel yang berkaitan dengan ukuran blok sensus. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa proses reduksi dimensi seperti PCA itu berpotensi berefektif dalam merangkum informasi dari kelompok variabel yang saling berkorelasi. Di sini juga kita bisa melihat variance inflation factornya. Ini ada tabel ringkasannya. Di sini kita bisa lihat nih bahwa ada yang paling besar VIF-nya itu yaitu total bedrooms. Nah, dengan total bedrooms ini VIF-nya itu 35,50. Nah, ini kan sudah melebihi 10 bahkan jauh di atas 10 ya. Jadi ini kategorinya adalah parah gitu. Lalu di sini ada tiga variabel nih yang parah yaitu total bedrooms, households, dan total rooms. Lalu di sini ada yang di tengah-tengah nih, ada population itu sekitar 6,22. Nah, ini moderat ya karena masih di rentang 5 sampai 10 gitu. Lalu yang aman ini ada dua variabel yaitu median income sama housing median age. Ini ada di 1,51 sama 1,16 karena kurang dari dua ini variabel ini tergolong aman. Lalu setelah kita tahu dia ada dari tabel ringkasan VIF-nya, ini kita lihat dari visualisasinya. Bisa lihat visualisasinya yaitu kita lihat nih total bedrooms, household, total rooms ini melebihi batas VIF 10 ini. Nah, ini kan 10 nih. Dan 5. Ini dia sudah melewati
batas VAIF aman. Yang hijau ini yang aman nih, yang kurang dari 2. Ini moderat nih yang kuning karena sudah melebihi 5 tapi masih di batas rentang 5 sampai 10. Ini kita bisa lihat interpretasinya. Dan, oh iya, kita perlu tahu juga VIF itu atau variance inflation factor itu mengukur nih seberapa besar varians estimasi koefisien suatu variabel meningkat akibat adanya multicol dengan variabel prediktor lainnya. Nah, secara umum, kalau nilai VIF-nya itu lebih dari 10, itu menunjukkan adanya multicol yang tinggi dan perlu mendapatkan perhatian khusus dan mungkin penanganan khusus gitu ya. Berdasarkan nilai F- VIF dan visualisasi heatmap-nya, ini kita dapat interpretasi dari 6 variabel. Nah, di sini seperti yang tadi sudah diinterpretasikan dan didapatlah kesimpulan bahwa hasil VIF itu mengonfirmasi temuan pada analisis korelasi sebelumnya, bahwa kelompok variabel population, household, dan total rooms dan total bedrooms itu memiliki tingkat keterkaitan yang sangat tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan nih adanya redundansi informasi yang cukup besar antar variabelnya. Nah, oleh karena itu, penerapan teknik reduksi dimensi seperti PCA itu menjadi relevan untuk merangkum informasi ini dari variabel-variabel tersebut ke dalam sejumlah komponen utama yang lebih ringkas tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Nah, mungkin itu saja untuk eksplorasi data analisis atau ADA. Nah, dari hasil eksplorasi data analisis atau EDA yang telah kita lakukan sebelumnya itu, ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama, variabel-variabel seperti total rooms, total bedrooms, household, dan juga population itu ternyata saling berkorelasi yang sangat tinggi, yaitu sekitar antara 0,86 hingga 0,98. Yang kedua, variabel-variabel seperti total rooms dan total bedrooms itu ternyata punya hubungan yang sangat lemah dengan harga rumah. Nah, masalahnya variabel-variabel ini itu merupakan angka yang absolut untuk di setiap bloknya. Jadi tidak adil kalau misalkan nantinya akan dibandingkan antara blok yang ukurannya itu tidak sama. Oleh karena itu, makanya kita harus ubah si variabel-variabel ini menjadi bentuk yang lebih berarti dengan menggunakan feature engineering. Nah, feature engineering itu adalah proses membuat, memodifikasi, atau mengatur ulang variabel baru dari yang sudah ada agar informasi yang ada di dalam data itu bisa menjadi lebih jelas dan juga bisa digunakan dengan lebih baik untuk analisis selanjutnya. Nah, pada tahap ini dibuatlah tiga fitur baru untuk menjadikan si variabel ini tuh menjadi ukuran yang lebih seimbang dan berarti supaya karakteristik dari setiap wilayah itu bisa terlihat dengan jelas di dalam analisis ini. Nah, fitur baru pertama yang dibuat itu adalah rooms per household, yang dimana ini tuh dihitung dari total rooms dibagi household, yang menghasilkan rata-rata jumlah ruangan per rumah tangga. Dan berdasarkan perhitungannya, fitur ini tuh menunjukkan hubungan yang positif dengan harga rumah, yaitu plus 0,15, yang lebih besar dibandingkan dengan total rooms atau si data mentah itu, yang cuman plus 0,013. Nah, artinya semakin banyak rata-rata ruangan per rumah tangga, maka semakin tinggi juga nilai rumah di blok tersebut. Kemudian fitur baru yang kedua yaitu bedroom ratio. Nah, ini tuh dihitung dari total bedrooms dibagi total rooms yang menghasilkan persentase kamar tidur dari total ruangan. Berdasarkan hasil perhitungannya, fitur ini tuh menunjukkan hubungan yang negatif dengan harga rumah, yaitu min 0,26, yang artinya semakin banyak proporsi kamar tidur di suatu blok, maka semakin rendah juga nilai rumah di area tersebut. Kemudian yang terakhir, fitur ketiga yang dibuat yaitu adalah population per household, yang dimana ini tuh dihitung dari population dibagi household yang menghasilkan rata-rata jumlah orang per rumah tangga. Nah, dari perhitungan itu, fitur ini menunjukkan hubungan yang negatif dengan harga rumah, yaitu minus 0,02, yang berarti daerah yang sangat ramai itu biasanya memiliki nilai properti yang lebih rendah. Nah, setelah melakukan fitur engineering ini, sekarang kita punya 11 variabelnya yang bisa dipakai untuk prediksi.
yang dimana 11 variabel ini tuh terdiri dari 8 variabel numerik asli atau tidak termasuk median host value sebagai target, dan Ocean Proximity sebagai variabel kategorik, ditambah dengan 3 fitur baru yang dihasilkan dari fitur engineering tadi, yaitu rooms per household, bedroom ratio, dan juga population per household. Nah, sekarang dari 11 variabel ini tuh kita lihat nih, variabel mana sih yang paling penting dan harus dipertahankan untuk model ini. Nah, cara taunya itu sekarang kita gunakan fitur selection, di mana fitur selection ini itu adalah proses untuk memilih variabel-variabel yang paling penting dari semua variabel yang ada tanpa menciptakan variabel yang baru. Tujuannya itu untuk mengurangi variabel yang tidak perlu serta mencegah multikolinearitas dan membuat model itu menjadi lebih efisien. Nah, di dalam analisis ini kami menggunakan dua jenis metode, yaitu Warper method dengan stepwise regression serta embedded method dengan lasso regression. Sebelum masuk ke dua metode filter selection ini, si data itu harus dibersihkan dahulu atau housing clean dengan menghapus nilai yang hilang, sehingga nantinya itu analisis bisa dilakukan dengan lancar. Nah, barulah ini tuh diteruskan ke dua metode yang digunakan tadi. Yang dimana metode pertama itu kan tadi Warper method dengan stepwise regression. Nah, cara kerja metode ini tuh adalah dengan memilih variabel satu persatu berdasarkan seberapa baik sih model itu yang dihasilkan menggunakan nilai AIC sebagai acuan. Kenapa? Karena semakin rendah nilai AIC, maka semakin bagus juga model yang dihasilkannya. Nah, di sini tuh kami menggunakan 3 jenis stepwise regression, yaitu forward selection yang dimulai dari 0 lalu menambah variabel satu persatu, yang kedua backward elimination yang dimulai dari semua variabel lalu menghapus yang tidak signifikan, dan yang ketiga itu bidirectional, yaitu gabungan dari keduanya. Nah, hasil dari ketiga jenis stepwise regression ini tuh memilih si variabel yang sama persis dengan AIC-nya, yaitu 513.103,5. Maaf, di situ saya salah nulis, harusnya itu 513.103,5. Dan juga nilai adjusted R pangkat 2-nya itu sebesar 0,647, yang berarti model ini tuh dapat menjelaskan 64,7% perubahan harga rumah. Kemudian variabel yang terpilih itu ada 10, yaitu median income, longitude, latitude, housing median age, total bedrooms, population, household, rooms per household, bedrooms ratio, total rooms, dan variabel yang dieliminasinya itu hanya satu, yaitu population per household, karena informasinya itu udah masuk ke si kombinasi population dan household yang sudah terpilih sebelumnya. Lanjut, metode yang kedua yaitu embedded method dengan lasso regression. Nah, metode kedua ini tuh berbeda dengan stepwise regression tadi, karena si lasso ini tuh memberikan hukuman pada koefisien masing-masing variabel. Maksudnya itu adalah jika ada koefisien dari variabel yang dianggap kurang penting, nantinya koefisien tersebut itu akan diperkecil sampai nilainya itu 0, dan secara otomatis itu akan dihapus. Akibatnya si lasso itu malah mempertahankan variabel population per household yang sebelumnya itu sudah dihapus oleh stepwise, karena menurut lasso variabel ini itu masih memiliki informasi penting tentang kepadatan area yang tidak dapat ditangkap oleh variabel lain. Nah, dengan jumlah data yang 20.640 pengamatan itu, si lasso tuh memilih nilai lambda terbaik atau optimalnya itu sebesar 206,1976 yang ditemukan melalui cross validation. Akibatnya lasso itu tidak bisa menghapus satupun variabel. Jadi semua 11 variabel itu tetap dipertahankan karena setiap koefisien itu memiliki nilai yang lebih dari 0. Ini tuh karena dengan jumlah data yang sangat besar, setiap variabel itu masih dianggap berkontribusi dalam memprediksi harga rumah, meskipun sudah diberikan penalti. Jadi berbeda dengan stepwise yang menghapus population per household, justru si lasso ini tuh malah tetap mempertahankan semua variabel yang ada, yaitu 11. Jadi, dari kedua metode ini, satu variabel yang tetap dan sangat penting itu adalah median income. Kenapa kedua metode ini tuh memilih si variabel median income? Itu karena variabel ini tuh memiliki korelasi tertinggi dengan harga rumah, yaitu 0,688, serta koefisien regresi yang paling besar. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa situasi ekonomi di suatu area itu adalah faktor utama dalam menentukan harga properti.
atau harga suatu bangunan. Namun, meskipun sudah ada fitur selection ini, masalah multikolinialitas itu dalam kelompok variabel ukuran blok seperti total rooms, total bedrooms, household, dan juga population masih tetap ada. Makanya akan dilakukan tahap berikutnya, yaitu PCA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang feature extraction. Nah, kenapa kita menggunakan PCA ini sih? Karena PCA ini adalah teknik reduksi dimensi yang mengubah sekumpulan variabel yang berkorelasi menjadi sejumlah kecil variabel baru yang tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, makanya disebut sebagai komponen utama. Setiap komponen utama itu merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel asli yang disusun sedemikian rupa sehingga PC1 menjelaskan variasi terbesar dalam data yang diikuti dengan komponen berikutnya secara berurutan yaitu PC1, PC2 sampai dengan PC seterusnya. Dalam konteks dataset yang kita pakai kali ini, California Housing, PCA menjadi sangat relevan mengingat hasil sebelumnya itu yang menunjukkan adanya multikolinialitas yang parah pada kelompok variabel total rooms, total bedroom, dan juga household, serta population, dengan VIF-nya sekitar 6-35. Nah, ini juga mengindikasi redundansi informasi yang tinggi, sehingga keempat variabel tersebut dapat diringkas menjadi beberapa komponen utama tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Nah, langkah pertama itu kita mempersiapkan data untuk si PCA-nya. Yang pertama itu datanya terdiri dari 11 variabel yang kita semua pakai. Terus kita akan melakukan standarisasi Z-score. Ya, kenapa kita melakukan standarisasi Z-score? Karena PCA ini sensitif terhadap skala variabel. Oleh karena itu, sebelum menerapkan PCA, seluruh variabel numerik itu perlu distandarisasi, ya kan, agar setiap meannya itu 0 dan standar deviasinya 1. Nah, variabel median house value itu nggak dipakai karena merupakan variabel target, dan juga Ocean proximity itu juga karena bertipe kategorik. Jadi yang kita pakai itu yang numeriknya aja. Di sini kita akan menampilkan hasilnya dengan chart dimensi data PCA dengan barisnya itu udah PCA yang udah scaling dan juga encol atau kolomnya dengan PCA yang udah scaling. Nah, di sini akan keluar outputnya yaitu data PCA-nya 20.433 observasi dengan 11 variabel. Lalu di sini kita akan melihat seluruh variabel ini apakah berhasil distandarisasi dengan rata-rata mendekati 0 atau enggak dengan menggunakan round, whole means, dengan PCA scale-nya. Ininya 6. Dengan kita lihat di sini hasilnya bahwa di sini ada mendekati 0 semua ya untuk setiap kolomnya, maka datasetnya ini bersifat bersih gitu loh dengan 11 variabel prediktor numerik yang siap dianalisis menggunakan PCA. Lalu, langkah selanjutnya kita melaksanakan PCA itu sendiri. Dengan menjalankan PCA ini, kita menggunakan fungsi dari PRCOM, yaitu di mana PRCOM ini menggunakan PCA scale dengan centernya itu false, dengan scrollnya itu sama dengan false juga. Di sini kita menggunakan ringkasan atau kita melihat ringkasan hasil PCA-nya itu dengan package numeric atau package yang menampilkan seluruh informasinya dengan PCA result atau dengan yang kita udah bangun tadi di sini. Nah, di sini terlihat bahwa si standar deviasi proportion dari variasinya dan juga kumulatif proporsinya itu dari PC1 sampai PC11, di mana standar deviasinya itu dari PC1 itu 1,9, di mana yang paling besar sampai ke PC11 itu adalah yang paling kecil. Dengan proporsi awalnya juga yang dari makin besar sampai ke PC11 yang makin kecil. Lalu setelah kita melakukan si PCA, kita analisis proporsi variasi menggunakan tabel variasi komponen. Nah, dari sini kita menghitung 3 hal penting dari si hasil PCA-nya itu. Yang pertama, eigenvalue. Yang di sini nih, eigenvalue. Kita hitung dari kuadrat standar deviasi dikurangi si eigenvalue. Yang dibagi dengan hasil penjumlahan si eigenvalue menunjukkan berapa banyak variasi yang dijelaskan oleh masing-masing komponen. Yang kedua ini adalah profar nih. Ini adalah profar tadi yang sudah kita buat di sini. Hasil dari si eigenvalue dibagi dengan jumlah dari si eigenvalue-nya itu. Setelah itu, variasi ketiga itu adalah kumulvar, adalah akumulasi proporsi dari variasi itu sendiri. Nah, kolomnya di sini kita bisa menggunakan data frame agar nanti ya hasilnya juga bagus. Kita di sini komponennya itu. Nah, di sini kita masukkan saja semuanya.
Di sini akan terlihat bahwa di sini udah berbentuk tabel proporsi, variansi, dan eigenvalue setiap komponen utama. Yang dimana kolom status Kaiser ini menggunakan aturan Kaiser. Komponen dengan eigenvalue lebih besar atau sama dengan 1 dianggap layak dipertahankan. Karena komponen tersebut menjelaskan variansi yang lebih besar dari satu variabel tunggal yang telah distandarisasi. Nah, PC1 ini menjelaskan porsi variasi terbesar sekitar 39 sampai 40% merangkum kelompok variabel ukuran blok sensus yang saling berkorelasi tinggi. Dengan 5 komponen pertama yaitu PC1 hingga PC5 ini layak statusnya dipertahankan. Sedangkan PC5 sampai PC11 itu kita abaikan terlebih dahulu karena dia nilai eigenvalue-nya itu sangat kecil di bawah 1 yaitu 0,8 sampai dengan 0,0113. Nah, lanjut kita ke script plot. Script plot ini kita menggunakan si fungsi fvzh dengan memasukkan PCA result atau PCA yang sudah fix tadi kita buat. Nah, di sini kita buat aja label atau ininya menjadi benar true. Terus di sini limnya bawahnya itu 0 sampai 60. Langsung warna-warnanya di sini kita pilih, dianotasikan X-nya itu atau panjang eigenvalue-nya itu berapa. Nah, di sini Y-nya itu masukkan dengan 1 dibagi dengan panjang si eigenvalue-nya. Jadi kita kasih label batas Kaiser eigenvalue dan juga warnanya. Setelah itu, di sini kita mendapatkan hasil atau kurva yaitu script plot proporsi variasi setiap komponen utama. Yang dimana script plot ini menunjukkan penurunan yang tajam elbow pada komponen-komponen awal. Ya, penurunannya dari sini sangat tajam tuh, sampai ke 0,4. Ia menandakan bahwa sebagian besar variasi dalam data terkonsentrasi pada beberapa komponen pertama. Titik elbow yaitu titik di mana kurva mulai mendatar menjadi panduan visual untuk menentukan jumlah komponen yang optimal karena penambahan komponen setelah titik tersebut tidak lagi memberikan peningkatan variansi yang berarti. Dimana kita tadi udah lihat di sini batas Kaiser eigenvalue-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu ada loading factor. Nah, loading factor ini, nah langkah selanjutnya itu kita mencari kumulatif variansinya dengan menggunakan data frame ya. Terus habis itu grafik ini menggunakan ggplot2 juga untuk menampilkan kurva kumulatif variansi. Di mana titik berwarna hijau menandakan komponen. Ini nih titik berwarna hijau 90%-nya. Jadi kita masukkan menggunakan data frame dengan faktornya pastinya PC. Di sini menggunakan kumulvar tadi yang sudah kita buat dan juga dikalikan dengan 100. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, ggplot ya, fungsinya ggplot, geomline untuk geom garisnya dan poinnya itu berapa dengan kumulatifnya itu lebih dari 80. Lanjut, kita di sini mendapatkan plotnya itu kumulatif proporsi variasi PCA, di mana titik-titik hijau ini menunjukkan komponen ke berapa kita memulai melampaui 80% kumulatif variasi. Ya, ini adalah panduan langsung untuk menentukan berapa banyak komponen yang perlu kita pertahankan dalam analisis selanjutnya. Artinya cukup dengan beberapa komponen utama, kita sudah bisa mewakili mayoritas informasi dari data, yang dimana di sini nih mulai dari 80% sampai ke si lebih dari 90% itu ini dengan PC4 sampai dengan PC11. Langkah 1. Nah, loading factor ini menggambarkan kontribusi korelasi setiap variabel asli terhadap masing-masing dari si komponen utama. Di mana nilai loading mendekati kurang lebih 1 menunjukkan kontribusi yang kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 itu menunjukkan kontribusi yang lemah. Nah, tanda positif berarti variabel bergerak searah dengan komponen, sedangkan tanda negatif berarti dia berlawanan arah. Nah, langsung aja di sini kita menggunakan fungsi dari si as data frame atau kabel. Nah, di sini pertama kita masukkan dulu ya, atau kita buat si ininya, fungsinya itu menggunakan tadi si data PCA result rotasi dengan 1 sampai 5. Dengan loadingnya DF-nya atau data frame itu kita tadi kita pakai loading map. Karena kita di sini akan menampilkan si tabelnya. Nah, di sini
kita dapat lihat bahwa loading factor kontribusi variabel terhadap 5 PC pertama. Yang dimana di sini ada PC1, PC2 sampai PC5 dari longitude sampai dengan variabel population per household. Yang dimana ini adalah nilai-nilai terhadap kontribusi variabel terhadap 5 PC. Nah, di sini kita langsung ke heat map loading factornya untuk melihat sebarannya gimana sih. Kita menggunakan di sini ggplot sebagai fungsinya. Masukin si as data frame tadi yang loading map kita udah buat barusan, terus dengan kolom variabel, pivotnya itu variabel dengan PC, values-nya itu loading. Seperti biasa, ggplot itu kita tinggal memasukkan si label, color, size, values-nya, false, dengan true-nya itu nilainya. Nah, di sini kita kasih title-nya atau si judulnya itu heatmap loading factor 5 komponen utama-utama. Nah, di sini akan didapat heatmap loading factor dengan 5 komponen pertama. Yang berarti warna hijau itu menandakan kontribusi positif yang kuat. Dengan merah kontribusi negatif kuat dan putih adalah sama dengan lemah. Di sini PC1 itu adalah ukuran dan kapasitas blok sensus, di mana PC1 memiliki loading positif kuat pada total rooms, total bedrooms, household nih, total room, total bedroom, population, dan juga household. Di sini dia memiliki positif kuat ya. Nah, ukuran fisik dan jumlah penghuni suatu blok sensus PC1 pada dasarnya merangkum dimensi seberapa besar blok ini terkonsep dan sebelumnya tersebar di 4 variabel berbeda dengan multikolonialitas yang parah. Nah, dengan PC2 di sini kita bisa lihat um, menangkap kontras median income PC2 nih seperti median income, terus juga latitude dan juga room per household. Yang dimana di sini tuh memiliki ininya memiliki positif cost, sementara bedroom ratio memiliki loading negatif. Artinya kawasan dengan PC2 itu tinggi adalah kawasan berpendapatan tinggi dengan hunian yang luas. Lebih banyak ruang non kamar tidur seperti ruang tamu dan ruang kerja. Hal ini adalah ciri hunian berkelas atau dengan kita bisa sebut dengan hunian mewah. Nah, yang ketiga di sini ada PC3. Nah, PC3 itu posisi geografis utara selatan yang dimana didominasi oleh variabel latitude. Komponen ini memisahkan kawasan utara California dari kawasan selatan, yaitu Los Angeles, San Diego. Secara umum, kawasan utara memiliki harga properti yang lebih tinggi. Selanjutnya, PC4 di sini adalah posisi geografis timur barat dan usia bangunan. Di sini menangkap variasi longitude dan sedikit housing median age. Longitude kan ini housing median age. Nah, selanjutnya adalah seperti itu sampai PC kelima. Lanjut kita ke visualisasi PCA. Nah, di sini biplot ini dia menggabungkan dua informasi dalam satu grafik, di mana titik-titik mewakili setiap blok sensus diwarnai dengan berdasarkan median host dari merah ke hijau mahal terus dan panah mewakili setiap variabel asli menunjukkan area dan kekuatan loadingnya. Parameter rappel itu sama dengan true mencegah label parah ya saling tumpang tindih. Di sini nih kita menggunakan tadi sih fungsinya FBZ PCA biplot. Di sini kita menggunakan PCA result yang tadi dengan aksesnya di sini sampai dengan scale dan labs-nya. Lanjut, di sini adalah hasil biplot PCA PC1 versus dengan PC2, ya di mana titik-titik sama dengan blok sensus. Warna harga rumah panas sama dengan arah dan kekuatan loading variabel itu sendiri. Dengan warna hijau yang semakin pekat itu di atas atau harganya yaitu sekitaran $500, $500.000. Dan yang semakin merah pekat itu adalah $100.000. Bisa dilihat di sini yang paling variasinya itu dapat dilihat dengan jelas dan penting. Yang pertama panah yang median income ini, nih median income ini dan rooms per household, nih room per household ini
mengaruh ke kumpulan titik-titik warna hijau, di mana harganya tinggi, yang membuktikan bahwa kedua variabel ini adalah prediktor kuat harga rumah. Kedua panah total room dan total bedroom, household, dan juga population menunjukkan ke arah yang hampir sama persis. Inilah bukti visual dari multikoordinators yang telah kita deteksi sebelumnya. Nah, ini dia. Ini lebih ke warna hijau ya. Sedangkan yang ini nih housing median itu lebih ke warna merah. Yang artinya lemah atau lebih murah warna. Kita ke variabel PC1 dan PC2. Di sini kita akan membuat grafik diagram batang untuk PC1 dan juga PC2, di mana masih pakai fungsi FVIZ kontribusi untuk menghitung dan memvisualisasikan kontribusi persentase setiap variabel terhadap komponen tertentu. Nah, garis putih horizontal menunjukkan nilai rata-rata kontribusi merata sekitar 9,1% per variabel untuk 11 variabel. Nah, variabel di atas garis adalah penyusunan utama komponen tersebut. Nah, di sini. Ini adalah hasil dari grafiknya kontribusi pada bentuk PC1. Di mana garis putus-putus pada grafik kontribusi menunjukkan nilai rata-rata kontribusi jika setiap variabel berkontribusi secara merata. 9,1% per variabel untuk 11 variabel. Ya, variabel yang berada di atas garis putus-putus merupakan penyusunan utama komponen tersebut. Pada PC1, kontributor utama adalah kelompok variabel ukuran blok. Sedangkan pada PC2, kontributor utama adalah median income, rooms per household, dan juga bedroom ratio. Sesuai dengan interpretasi substansi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nih, yang mereka paling besar itu di sini. Household untuk kontribusi PC1 sampai ke population. Sedangkan PC2 itu bedroom rasio sampai ke silomitude-nya itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah nilai cos kuadrat yang mengukur seberapa baik suatu variabel terwakili oleh kombinasi dua komponen utama yang kita pilih. Nilainya itu berkisar antara 0 hingga 1. Yang mendekati 1 berarti variabel itu sangat baik terwakili oleh PC1 dan PC2. Yang mendekati 0 berarti variabel lebih banyak dijelaskan oleh komponen-komponen yang lainnya. Nah, di sini adalah nilai cos kuadrat mengukur kualitas representasi suatu variabel pada ruang yang dibentuk oleh komponen terpilih. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya, berarti variabel cos tinggi itu PC1, pada PC1 dan PC2 adalah variabel yang paling tepat dianalisa. Menggunakan dua komponen ini, variabel dengan cos kuadrat rendah seperti latitude dan juga longitude perlu komponen lain seperti PC3 dan PC4. Untuk mewakili dengan baik, konsisten dengan temuan kita bahwa PC3 dan PC4 adalah komponen geografis. Nah, ini. Yang terakhir adalah insight dan juga kesimpulan dari yang telah kita analisis tadi. Lanjut kita ke insight dan juga kesimpulan. Apa sih variabel yang penting dari semua yang kita udah analisis tadi? Nah, di sini saya akan membuat data frame untuk membuat tabelnya untuk melihat secara keseluruhan apa juga apalah variabel-variabel yang penting. Nah, variabel yang penting itu saya sudah rangkum sebanyak di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Dari PC2 sampai dengan PC5. Nah, di mana dari PC2, PC3, PC1, PC2, dan juga PC5. Nah, di mana di sini median income dengan forwardnya itu, metodenya itu iya, backward iya, leso iya, dan juga PC dominan itu PC2 dengan korelasi hasil targetnya itu positif 0,688. Yang kesimpulannya di mana paling penting konsisten di semua metode. Sedangkan di sini itu ada latitude dengan konsisten terpilih oleh seluruh metode menunjukkan bahwa posisi geografis utara selatan California sangat menentukan harga kawasan Bay Area dan Silicon Valley di utara jauh lebih mahal dibandingkan kawasan selatan maupun di pedalaman. Nah, ini dia nih PC3 paling penting lokasi utara selatan California. Nah, yang kedua, apakah reduksi dimensinya itu berhasil? Di sini sama saya akan menggunakan data frame untuk menyimpulkan semuanya. Dan ini adalah hasil dari reduksinya. Ringkasan reduksinya. Dari awal datasetnya itu, dari jumlah dimensinya 9 sampai keterangannya itu 9 variabel numerik sebelum rekayasa fitur, karena duanya lagi itu adalah kategorik dan juga variabel target. Sampai ke PCA komponen optimal. Yang dimana di sini udah dimensinya udah 4, terus
keterangannya komponen ortogonal bebas dari multikolinearitas karena sebelumnya itu ada beberapa hal yang multikolinearitas. Setelah kita PCA tadi, multikolinearitasnya udah bebas dan informasi yang dipertahankan itu 80,4% variansi yang terjelaskan. Nah, di sini PCA berhasil merangkum 11 variabel menjadi 4 komponen utama yang secara bersama-sama menjelaskan lebih dari 80% variasi total data dan seluruh komponen bersifat ortogonal atau bebas dari multikolinearitas. Nah, yang ketiga, makna substantif prinsipal komponen. Nah, di mana PC1 ini nama substansinya yaitu ukuran dan kapasitas blok sensus, di mana variabel dominan itu ada total room, total bedroom, household, population. Nah, variasinya itu sekitar 35,5%. Relevansi THD-nya itu harga rumah tidak langsung sampai ukuran blok itu tidak tinggi gitu. Harganya tidak tinggi. Nah, ini bisa dilihat PC2 juga, PC4 sampai ke PC5. Terakhir PC5 itu ada kepadatan penghunian per rumah tangga. Di mana variabel yang paling dominan itu population per household itu paling dominan dengan variasi 7,7%, yaitu tidak langsung kepadatannya itu sama dengan kepadatan harga naiknya sama dengan kepadatan harga turunnya. Nah, yang terakhir adalah insight utama. Berdasarkan seluruh rangkaian analisis, diperoleh 6 insight utama mengenai pasar perumahan California yang terdata sensus 1990. Insight pertama adalah pendapatan adalah penentu utama harga rumah, di mana median income itu secara konsisten menjadi variabel terpenting di semua tahap analisis dengan korelasi R-nya sama dengan 0,688 dan menegaskan bahwa ekonomi kawasan bukan sekedar kondisi fisik bangunan, yang dimana koefisien regresi terbesar di semua model stepwise. Dengan B-nya itu 34,880 sampai 37,590 per 10.000 US dollar pendapatan. Nah, ini menegaskan bahwa ekonomi kawasan itu bukan sekedar kondisi fisik bangunan, tapi adalah faktor paling dominan dalam menentukan harga properti. Wilayah dengan padatan tinggi menjaminkan daya beli yang kuat, permintaan properti yang besar, dan kualitas layanan publik juga yang baik. Seluruh faktor ini mendorong harga rumah naik. Nah, insight kedua itu lokasi geografis sangat menentukan, yaitu di sini ada variabel latitude terpilih di semua metode feature selection dan mendominasi PC3 dalam PCA. Di mana kawasan di utara California itu, Bay Area, Silicon Valley, itu secara konsisten memiliki harga rumah yang jauh lebih tinggi, mencerminkan konsentrasi industri teknologi. Nah, tingginya permintaan properti ini dan keterbatasan lahan tingginya permintaan properti dan juga keterbatasan lahan di kawasan tersebut. Insight ketiga itu ada kualitas ruang lebih penting dari kuantitas kamar, di mana feature baru ini rooms per household R-nya sama dengan plus 0,055 dan bedroom ratio sampai dengan total bedroomnya itu R positif 0,05, di mana kualitas dan efisiensi penggunaan ruang per rumah itu lebih relevan bagi harga properti daripada jumlah total kamar di seluruh box census. Ini membuktikan nilai tambah dari proses feature engineering. Sampai di sini ada insight ke-6, yaitu kombinasi feature engineering, feature selection, dan PCA berhasil memadatkan 11 variabel menjadi representasi yang lebih ringkas tanpa kehilangan substansi analisis. Nah, model 7 variabel itu ada backward elimination menjelaskan 67,7% variasi harga rumah, sementara PCA sendiri itu merangkum ke dalam komponen ortogonal yang bebas multikolinearitas dan masing-masing dapat dimaknai secara substantif ukuran blok PC1, kemampuan PC2, dan lokasi untuk PC3 dan PC4. Baik, terima sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.